Hai, sahabat Generaci. Ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel kesayangan kita, Ayu Cerdas Indonesia. Nah, sahabat Generaci, apa kabar nih? Semoga semua yang di rumah baik-baik aja ya dan sehat selalu. Oke, hari ini Kak Narita akan bahas materi yang menarik lagi dan unik, yang mungkin kalian akan bertanya-tanya, hah kok bisa ya? Kok bisa gitu? Nah, tapi sebelum itu Kak Narita sampaikan untuk sahabat Generaci di rumah, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Jadi kalau ada video terbaru dari Ayu Cerdas Indonesia, adik-adik bisa langsung tonton sampai habis. Hari ini Kak Narita akan bahas tentang ulat yang bisa membuat sebuah benang dan menjadi kain. Wow, ulat bisa bikin benang, bisa bikin kain. Ulat apakah itu? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah ulat sutra. Nah, makanya kain yang sudah jadi nantinya dinamakan dengan kain sutra karena terbuatnya dari ulat sutra. Kira-kira gimana ya prosesnya ya? Tetap stay tune di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia ya. Dan tonton video ini sampai akhir biar kita bisa paham dari awal sampai akhir proses pembuatannya. Nah, tahap yang pertama dari pembuatan kain sutra ini adalah dengan bertelurnya ngengat atau ulat sutra yang biasa disebut dengan Bombyx mori. Nah, ini biasanya berwarna putih dengan polanya yang warna coklat. Nah, si ngengat sutra ini ternyata tidak makan dan minum pada akhir siklus hidupnya, melainkan mereka akan kawin, bertelur, dan kemudian mati. Jadi tidak makan dan minum, sahabat Generaci. Nah, ngengat betina ini akan merekatkan dan mengaitkan telur-telurnya di atas daun murbei. Lalu, telur ngengat ini akan diinkubasi selama 12 hari hingga mereka menetas. Nah, ini adalah proses dari telur. Dan proses yang kedua yaitu adalah larva. Larva yang tadi baru menetas akan dipindahkan dengan sangat hati-hati. Pada saat larva ulat sutra ini hanya berukuran 4 mm, mereka akan tetap diberi makan daun murbei. Karena ulat sutra itu sangatlah rakus, jadi mereka akan sangat banyak makan dan perubahan tubuhnya juga akan cepat membesar. Nah, kemudian setelah proses larva tadi, kita masuk ke dalam proses kepompong. Setelah cukup makan yang banyak dan tubuhnya mulai membesar, ulat-ulat akan membentuk kepompong atau pupa dengan cara memutarkan tubuhnya. Dilansir dari Biology Discussion, kepompong sutra ini terbuat dari lilitan benang yang tidak terputus sepanjang 300 meter. Wow, itu cukup panjang sekali ya dan tidak terputus loh, sahabat Generaci. Dan ini mereka lilitkan dengan gerakan yang konstan dari satu sisi ke sisi lain sekitar 65 kali per menit. Wow, hebat juga ya ulat-ulat sutra ini atau kepompongnya ini, karena mereka bisa bikin benang yang tanpa terputus sampai 300 meter loh. Kemudian kepompong sutra ini segera dipanen sebelum ulat sutra berubah menjadi ngengat dan memecahkan kepompongnya sendiri. Panen biasanya dilakukan kurang lebih sekitar 1 minggu sejak kepompong itu dibuat. Jadi harus cepat ya di sini ya, karena sebelum si ulatnya itu memecahkan sendiri kepompong-kepompongnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir setelah menjadi kepompong tadi, dan sekarang kita akan masuk ke tahap pembuatan benang sutra. Kepompong sutra tadi kemudian direndam dan direbus dengan air yang panas, sahabat Generaci. Setelah direbus, kepompong-kepompong tadi akan dicari ujung seratnya dan kemudian mulai diuraikan satu persatu. Setelah diurai, serat-serat tadi kemudian akan dipintal dengan cara diperintil menjadi satu helai benang sutra. Lalu pada akhirnya benang-benang tersebut akan digulung layaknya benang biasa, juga ditenun menjadi kain sutra yang mengkilap dan indah. Nah, ini adalah proses pembuatan kain sutra yang awalnya hanya sebuah telur, kemudian menjadi larva, kepompong, dan kemudian diproses lagi hingga dipintal menjadi sebuah benang. Lalu ada juga yang langsung ditenun menjadi kain sutra. Nah, inilah yang membuat kenapa kain sutra itu sangat indah dan harganya mahal. Ternyata prosesnya juga lumayan rumit ya, teman-teman. Oke, kita semua udah tahu bagaimana proses pembuatan kain sutra. Jangan lupa di like, komen, dan share juga ke teman-teman agar informasi ini berguna untuk banyak orang. Oke, sampai di sini dulu video dari Kak Narita hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!